Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini, demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan, dan bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Cincin dan Pedang Rasulullah. Selamat menyimak, dan kepada Ustadz Abduh kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, di sini ada Ustadz Adi Hamid Fuadi yang juga Ketua Partai Umat, DPD Partai Umat, dan calon anggota legislatif ya, daerah pemilihan 1 ya Ustadz ya, Kebumen dan Bulut Pesantren. Siapa ini yang tinggal di Kebumen dan Bulut Pesantren di sini ya? Di sini ada Pak Sutrisno, Bambang Subektino Sawungu. Wah, ini ayah ini. Sawungu sana malah Cilacap ya. Rahman Hidayat, ada Mbak Dina, ada Eyang Hayatun, Pak Jihan, ada Bu Siti Nurhainah ini ya. Wah, selamat datang Bu Nurhainah ya. Nur Ceha atau Nur ya. Ya baik. Ya, kita masih membahas kitab Syama'il Muhammadiyah Ustaz. Dan tema pada petang hari ini adalah tentang cincin ya, khatam. Cincin dan juga tentang pedang Rasulullah. Khatam itu bisa bermakna cincin, bisa juga khatam apa ya? Ya, ada yang mengartikan khatam ini ya penutup para nabi, ada juga stempel juga bisa itu khatam ya. Dulu orang menggunakan, jadi kalau saya menulis surat zaman dulu ya, kemudian bahwa ini surat itu dari saya itu tidak pakai tanda tangan ya, tapi pakainya stempel. Stempel itu ya pada cincin itu. Di situ ada tulisan, kalau nama saya ya Muhammad Abdul Hisham ya gitu kan. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad Rasulullah gitu kan. Ada stempel. Dulu pernah ada seorang jenderal namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau ini adalah panglima perang Abdullah As-Saffah. Abdullah As-Saffah ini adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Nah, karena pengaruhnya yang sangat besar, Abdullah As-Saffah ini khawatir Abu Muslim Al-Khurasani akan mengkudeta dirinya. Maka direncanakan untuk melakukan penangkapan terhadap Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, Abu Muslim sudah tahu ya, merasakan ada gelagat seperti itu, maka sebelum dia ditangkap, dia bilang kepada para pengikutnya, nanti saya akan menulis surat kepada kalian. Kalau stempel surat itu adalah penuh, berarti itu bukan dari saya. Tapi kalau hanya separuh dari stempel itu, maka itu dari saya, itu kode. Ya ternyata betul ya, Abu Muslim Al-Khurasani ditangkap ya. Ya masyarakat Khurasan itu menerima surat tuh, dengan stempel penuh. Ini berarti Abu Muslim Al-Khurasani sudah ditangkap ya dan dihukum mati. Ya itu sepenggal kisah ya dalam sejarah Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Saya akan share screen di sini ya. Oke. Ya, bisa terlihat ya.
Nah, ini adalah bab ke-11 dari kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi, salah seorang perawi hadis yang sahih ya. Bab 11 adalah babu maja'a fi dzikri khatami Rasulillah. Khatam. Wa khataman nabiyyin, ada yang mengatakan uh, pengesah para nabi, ada yang mengatakan nabi yang terakhir, penutup para nabi, ada yang mengatakan ya ini adalah cincin atau apa ya? Ya pengesah itu kan. Oh, yang melegalkan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Maka orang-orang Ahmadiyah kemudian mengatakan bahwa mereka masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad gitu kan. Ya sudahlah kalau mereka berpendapat semacam itu. Ya selama mereka itu masih berpegangan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak masalah. Maka nanti ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai pelengkap saja, itu kan, atau sebagai pembaharu, sebagaimana Ahmadiyah Lahore. Nah, dalam hadis ini dari Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang bersama Nabi sejak kecil. Beliau ini adalah seperti apa ya, petugas rumah tangga Rasulullah. Anas bin Malik inilah yang selalu menyiapkan siwak buat Rasulullah. Biasanya terbuat dari ya batang siwak atau batang korma yang masih muda, yang diraup oleh yang menyiapkan air panas, gitu kan? Menyiapkan perlengkapan beliau jika hendak ke masjid. Nah, ini adalah Anas bin Malik. Nah, karena Anas bin Malik ini selalu bersama Rasulullah, maka beliau sangat tahu kebiasaan Rasulullah setiap hari. Ketika Rasulullah sudah wafat dan wilayah umat Islam itu semakin meluas, banyak yang baru masuk Islam itu ingin tahu bagaimana mereka berduyun-duyun datang ke Madinah. Dan yang ditemui adalah di antaranya Anas bin Malik, di samping Abu Hurairah ya, atau Abdullah bin Mas'ud, atau Jabir bin Abdullah, dan lain sebagainya. Nah, Anas bin Malik itu mengatakan, "Kana khataman Nabi sallallahu alaihi wasallam min barikin wa kana fussuhu habasyian." Anas bin Malik mengatakan bahwa cincin Nabi terbuat dari perak. Kepala cincinnya adalah Habasyi, ya terbuat apa? Ya modelnya itu model dari Ethiopia, ya. Ya seperti apa model Ethiopia? Itu. Saya tahu nanti eh, saya tampilkan gambar replikanya ya. Replika cincin Nabi itu banyak sekali dijual ya, secara online itu. Ya, kemudian dari Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini eh, sahabat muda, putra dari Umar bin Khattab, tapi tidak seperti bapaknya. Abdullah bin Umar ini hanya menekuni agama, ilmu-ilmu agama. Sementara Umar bin Khattab ini ya ikut berperang dan juga berpolitik, ya pernah menjadi khalifah yang kedua. Nah, sementara anaknya tidak, dan anaknya uh, kecenderungannya itu letterlock, ya apa uh, dalam meriwayatkan hadis itu sebagaimana apa yang tertulis. Apa yang dilakukan oleh Nabi ya tidak pernah dinalar oleh dia. Sementara Umar, bapaknya itu banyak melakukan perbandingan ya, penalaran ya. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu dilakukan oleh Umar. Sementara anaknya Abdullah bin Umar itu apa saja yang dilakukan oleh Nabi dia lakukan juga. Ya. Nah, dikatakan oleh Abdullah bin Umar, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ittakhadha khatiman ya, min fiddah fakana yahtimu bihi wala yalbisu. Nah, kata Abdul bin Umar, ini terjemahannya ya.
bahwasanya Nabi memiliki cincin yang terbuat dari perak. Beliau menggunakannya untuk stempel. Nah, itu dia. Namun beliau tidak memakainya. Ini menurut Abdullah bin Umar. Jadi fungsi dari cincin itu adalah stempel. Seperti PCM itu kan ada stempelnya. Nah, tapi itu kan berupa ini dari karet ya. Nah, kalau zaman dulu itu dipakai itu oleh kepala PCM itu. Nah, jadi untuk stempel kemana-mana dia itu bikin surat stempel. Nah, tiap orang itu punya punya cincin sendiri-sendiri. Ya. Nah, jadi beliau itu menggunakan cincin itu adalah untuk kepentingan surat menyurat. Ya. Nah, beliau tidak memakainya sebagai hiasan tangan, tidak. Bagaimana kalau orang-orang sekarang memakai cincin? Ya boleh-boleh saja, ya. Asal yang proporsional, tidak untuk pamer, ya. Ada yang cincinnya gede-gede gitu kan, wow, ya. Ya kalau semakin menarik ya enggak apa-apa sesungguhnya. Nah, yang jelas ya, mari kita hidup secara humble ya, secara sederhana saja. Nah, jadi oke. Jadi Rasulullah menggunakan cincin itu secara fungsi ya. Fungsinya apa? Sebagai stempel ya sudah. Beliau tidak pernah pakai. Malah yang sering membawanya adalah sekretaris beliau. Nanti kita lihat siapa nama sekretarisnya ya. Ya. Kemudian hadis berikutnya ya tidak begitu berbeda ya. Dari Anas bin Malik juga karena khataman Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddah fasuhu minhu. Ya, semuanya terbuat dari perak, kepala cincinnya juga terbuat dari perak. Oke, baik, saya perlihatkan di sini ya. Ah, saya perlihatkan cincin Nabi ya. Oke. Kira-kira seperti inilah. Ini betul apa enggak ya? Tapi paling tidak dan replikanya, ini replikanya saja ya. Ini banyak yang jual ini toko di pasar-pasar juga banyak ini. Secara online juga ada ini ya. Jadi mengatakan bahwa ini cincin Nabi. Tapi apakah seperti ini ya kita tidak tahu. Konon di Museum Istanbul ada cincin Rasulullah. Oke, ya. Nah, ini pula yang tertulis pada bendera Rasulullah ya. Tapi kemudian ada ISIS ya kemarin itu kan organisasi teroris lah, tentara sebetulnya itu yang perbuatannya sangat brutal itu, dan itu adalah ISIS itu buatan Amerika itu, sungguhnya buatan Amerika. Itu menggunakan bendera yang ada tulisannya semacam ini ya. Jadi kita kalau pakai ini, wah jangan-jangan malah dibilang radikal lagi. Ya. Oke, let's stop share screen. Kembali lagi kepada tadi ya kitab ini. Ya. Alhamdulillah. Kemudian dari Anas bin Malik juga, wah Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan tentang cincin Nabi katanya. Karena naksu hatami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa tulisan ya, yang terukir pada cincin Nabi itu adalah Muhammad. Ya. Baris pertama adalah Muhammad, kemudian baris berikutnya adalah Rasul, baris berikutnya adalah Allah. Ya. Muhammadun satran, wa Rasul satran, wallah satran. Nah, bagaimana terjemahannya? Tadi ya, ukiran di cincin Rasulullah adalah Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Intinya tulisannya adalah Muhammad Rasulullah. Nah, tadi sebagaimana yang saya tunjukkan tadi ya.
tulisan pada cincin Nabi. Karena fungsinya adalah untuk stempel ya, dari Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu semacam sebutan ya, gelar, gelar yang ditetapkan kepada Nabi Muhammad, utusan Allah, ya kan? Kalau Musa, ya, Musa kalamullah, karena wakallamallahu Musa taklima, karena Allah itu pernah berbicara kepada Musa. Jadi Musa itu mendapat sebutan apa kalamullah. Sementara Nabi Ibrahim mendapat Khalilullah, sahabat Allah. Ya, tapi bukan berarti Allah itu punya teman ya, bukan. Nanti dibilang musyrik lagi ya. Itu sebagai gelar saja. Ya. Karena Nabi Ibrahim betul-betul dapat menerjemahkan dan mengamalkan semua perintah Allah. Maka disebut Khalilullah. Sementara Nabi Isa, nah itu karena malaikat Jibril meniupkan roh ke dalam rahim Maryam, maka Nabi Isa diberi julukan ya, diberi gelar roh, roh Allah. Sementara Muhammad karena adalah beliau menyatakan sebagai saya hanyalah utusan Allah, maka diberi gelar Rasulullah gitu. Di zaman modern yang menggunakan nama Ruhullah ada ya, Imam Khomeini ya, Ayatullah Ruhullah Khomeini. Nah, ya sekedar nama saja. Baik, selanjutnya fi tariqin ukhra anhu, dalam bentuk yang lain dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aroda ya angkutiba ila Kisra wa Kaisar wan Najasyi. Faqila lahu innahum la yaqbaluna illa bi khatamin. Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddah wa naqasha fihi Muhammadan Rasulullah fa ka'anni anzur ila bayadihi fi kaffihi. Apa ini terjemahannya? Ya, dari riwayat lain ya, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi ketika hendak menulis sebuah surat kepada Kisra, Kisra ini penguasa Persia, Kisra al-Fursi, ya, Kisra Anusirwan. Jadi penguasa Persia itu disebut Kisra. Kemudian Kaisar, Kaisar yang dimaksud sini adalah Kaisar Romawi. Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Heraklius. Heraklo. Ada yang menyebut Hercules, Heraklius. Itu cara membacanya saja sebetulnya ya. Heraklius. Dan Najasyi, ya. Ketika Nabi hendak menyurat surat kepada ketiga tokoh ini, ada yang menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, para raja itu tidak akan menerima sebuah surat pun kecuali jika ada stempelnya resmi. Maka Rasulullah membuat cincin yang lingkarnya terbuat dari perak dan diukirkan padanya kata-kata Muhammad Rasulullah. Nah, kata bin Malik, seringkali aku melihat bias putihnya di telapak tangan beliau. Ya karena memakai cincin itu. Jadi pada waktu itu ya sudah ada kerajinan perak ya, sebagaimana masyarakat kota gede. Ya, masyarakat kota gede itu kan ya penghasilan dari masyarakatnya itu dari kerajinan perak. Ya. Oke, ya menarik ya. Kemudian dari Anas bin Malik juga ya. Wah, hebat juga nih. Anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam karena idza dakhala al-khala naza'a tamahu. Nah, ini kok khotimahu ya. Makanya kok kasrah nih.
dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW setiap kali memasuki toilet al-khala, idza dakhala al-khala, ya, masuk toilet, naza'a khotamahu. Masih beliau itu mencopot cincinnya. Ah, tapi ini ya ada yang mengatakan ini uh, ya 125 ini disebutkan oleh Nasiruddin Al-Albani ya. Karena Rasulullah ya tidak senantiasa memakai cincin ya. Cincin itu hanya digunakan untuk stempel saja. Oke. Nah, ini ya. Bahwa Nabi ketika hendak masuk kamar kecil, beliau melepaskan cincinnya. Ternyata ya ada yang tidak ya. Oke lah. Baik. Kemudian Ibnu Umar sekali lagi Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, beliau mengatakan ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Fakana fi yadi Abi Bakrin wa yadi Umar, summa kana fi yadi Utsman hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Naqshuhu Muhammadin Rasulullah. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah memiliki sebuah cincin yang terbuat dari perak. Cincin itu berada di tangan beliau, ya, di similar beliau. Kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang memegang cincin itu. Kemudian diserahkan kepada Umar. Dan kemudian Utsman hingga terjatuh di sumur Aris. Ukirannya adalah Muhammad Rasulullah. Ya, jadi ada sekretaris beliau yang bernama Mu'aikib ya. Karena ya ketika berada di sumur Aris, jadi sumur Aris itu sebuah sumur yang berada di dekat Masjid Kuba, yang dekat Kuba. Di situ namanya Aris karena tadinya dimiliki orang Yahudi yang bernama Aris ya. Nah itu cincin Nabi itu yang asli itu cemplung ke sumur itu. Nah kalau cincinnya hilang dalam sumur, maka yang ada di Museum Istanbul itu apa gitu? Jangan-jangan itu hanya tiruan saja. Atau apakah pernah ya di sumur itu dikuras ya, dicari itu cincinnya itu Nabi itu ya? Ya Allah a'lam bishawab. Nah ini menarik juga ya. Samanya penulis apa kisah perjalanan namanya Dr. Karl May ya. Dr. Karl May itu menceritakan kisahnya ketika beliau itu berada di Amerika di masyarakat India. Beliau bertemu dengan seorang suku Indian yang sangat cerdas dan sangat karismatik namanya Winnetou. Nah, Winnetou itu memiliki sebuah senapan. Nah, dalam cerita ketika beliau itu bersama riwayat hidupnya Winnetou itu dikatakan oleh Dr. Karl May bahwa senapan senapan keramat milik Winnetou itu akhirnya ketika Winnetou meninggal dunia itu dikuburkan bersama beliau, bersama Winnetou itu. Berarti ya berada di kuburan kan? Tapi Dr. Karl itu mengatakan bahwa senapan itu tersimpan di museum di Jerman sana. Jadi dia masih menyimpan senapan itu. Nah, banyak kritikus ini kan, kritikus sastra mengatakan, oh kalau begitu Dr. Karma ini mencuri senapan Winnetou dari kuburan Winnetou itu. Ya, pertanyaannya adalah apakah senapan itu betul milik Winnetou atau sesungguhnya tiruan belaka atau kebetulan ada yang sama. Ya. Nah, ini sama halnya dengan cincin Nabi itu. Ya. Kalau betul cincin Nabi ini jatuh di sumur Aris, ya, lalu kemudian yang ada di museum di Turki itu uh,
ya mungkin tiruannya atau ya bisa saja ya dicari ya di sumur itu dikuras gitu kan kemudian cincinnya dicari di situ ditemukan. Oke, kita lanjut ya. Uh, Babu maja fi anan nabiyya karena yatahattam fi yaminih. Apakah betul Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya ya? Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Nabi itu tidak pernah pakai cincin, karena cincin itu adalah untuk stempel saja, untuk surat-surat. Dan yang pegang itu pernah Abu Bakar, pernah pegang oleh Umar, pernah dipegang oleh Utsman, kemudian kecemplung dalam sumur Aris. An Ali bin Abi Thalib, menurut Ali bin Abi Thalib, ini hadis nomor 77, An Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi memakai cincinnya di tangan kanannya. Oke, jadi memakai cincin di tangan kanan. Ini juga ya, ini menguatkan lagi dari Hamad ibnu Salamah. Ra'aitu bana Abi Rafi yatahattamu fi yaminihi fasaltuhu an dhalik faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatahattamu fi yaminihi faqala Abdullah bin Ja'far kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahattam fi yaminihi. Dari Hamad bin Salamah berkata, aku melihat Ibnu Abi Rafi memakai cincin di tangan kanannya. Abi Rafi itu dulu orang yang selalu bersama Nabi, pembantu Nabi juga, sama dengan Anas bin Malik ya. Maka hal itu aku tanyakan kepadanya, dia pun menjawab, aku melihat Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far memakai cincin tangan kanannya. Dan kata Abdullah bin Ja'far, ini berarti keponakan Ali ya, pun mengatakan bahwasanya Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya. Wah, ini hanya untuk menguatkan saja. Jabir bin Abdullah juga mengatakan begitu. An Jabir bin Abdullah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatahattamu fi yaminih. Bahwasanya Nabi memakai cincin di tangan kanan beliau. Jabir bin Abdullah ini anak seorang syuhada, salah seorang syuhada Uhud. Dia sebetulnya sudah cukup dewasa ya untuk berperang di perang Uhud, tapi oleh bapaknya dilarang karena di rumah itu Abdullah bin Jabir ini satu-satunya anak laki-laki, sementara adik-adiknya itu ada 7 orang itu perempuan semua, dan ibunya itu sudah meninggal. Jadi tidak ada yang nanti menjaga adik-adiknya, maka bapaknya itu berpesan kepada Jabir bin Abdullah agar tidak ikut perang Uhud, melainkan menjaga adik-adiknya. Nah, dan betul bapaknya kemudian Abdullah itu kemudian meninggal ya sebagai syahid dalam perang Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia juga meriwayatkan bahwa Nabi karena yatahattam fi yaminih. Yatahattam berarti memakai khotam, memakai cincin. Ya, ini sama saja ya. Salt bin Abdullah Ibnu Abbas yatahattam fi yaminih. Nah, Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu anak dari Abbas, berarti sepupu Rasulullah yang pernah didoakan oleh Rasulullah ya agar menjadi seorang faqih, menjadi seorang alim. Oke. Beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya. Nah, ini An Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fissahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah wa naha ayyan kushahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'aqib fi bi'ri aris. Nah, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi memiliki cincin yang terbuat dari perak
Beliau menjadikan bagian kepala cincinnya di telapak tangan. Nah, di sana diukir Muhammad Rasulullah. Beliau melarang seorang untuk mengukirkan seperti itu. Cincin itulah yang kemudian jatuh dari Mu'aikib di sumur Aris. Nah, jadi ya ketika cincin itu diserahkan kepada Mu'aikib, ya Mu'aikib ini adalah sekretaris, ya, salah seorang sekretaris Nabi. Ternyata kemudian jatuh ini di sumur Aris, kecemplung. Nah, sedangkan menurut Ja'far bin Muhammad an abihi qala kan Al Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Cucu Nabi Hasan dan Husain, makanya disebut Jadal Husaini, ya, itu maksudnya Hasan dan Husain itu baik Hasan dan maupun Husain itu memakai cincin di tangan kiri, ya. Ya, jadi ya tidak masalah itu kan, tangan kanan atau tangan kiri asal uh, dimanapun merasa nyaman, ya. Kemudian dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata, oke, oke, Hasan dan Husain memakai cincin tangan kiri, oke. Anak selalu, ya ini sama aja itu tadi ya hadisnya ya. Kemudian an Ibnu Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Ini dia. Fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min dhahab fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasahu abadan fataraha an-nas khawatimahum. Dari Ibnu Umar ia berkata, oke, Rasulullah memakai cincin yang terbuat dari emas. Ya. Beliau memakainya di tangan kanan, maka orang-orang pun memakai cincin yang terbuat dari emas dan dipakai, ya. Nah, kemudian beliau membuangnya seraya bersabda, aku tidak akan pernah lagi memakainya. Maka orang-orang pun lalu membuang cincin tersebut, cincin mereka. Nah, inilah karena hadis inilah maka kemudian ada ulama yang mengharamkan laki-laki memakai perhiasan dari emas, memakai cincin dari emas. Ini berdasarkan hadis ini. Nah, apakah hadis ini merupakan sebuah perbuatan Rasulullah yang terkait kepribadian beliau, jadi ya keseharian beliau, persoalan muamalah belaka, ataukah terkait dengan persoalan ibadah? Nah, ada yang mengatakan ya tidak apa-apa memakai cincin dari emas, gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan oh karena Rasulullah membuangnya berarti ya itu haram, gitu ya. Jadi banyak pendapat dalam hal ini. Namanya juga fikih, ya. Fikih itu adalah penalaran. Oke, ya. Jadi pada awalnya Rasulullah dan menurut hadis ini ya pakai, kemudian orang-orang banyak yang kemudian ikut-ikutan bikin cincin, beli cincin dari emas dipakai. Tapi kemudian Rasulullah mungkin menganggap bahwa wah ini orang-orang kok pada berlebihan kayak gini ya, menunjukkan kekayaan. Akhirnya dilempar oleh Rasulullah. Semua orang pun kemudian melempar cincin itu. Kalau zaman dulu Rasulullah memakai apa, orang mengikuti ya. Memakai Rasulullah membuang ya, membuang semua gitu. Jadi yang namanya sunnah Nabi langsung terlihat pada waktu itu dan langsung dipraktekkan. Beda dengan sekarang, ini kan agak susah karena Rasulullah itu hidup 1.500 tahun yang lalu. Nah, berikutnya adalah tentang pedang Rasulullah ya. Babu maja fi sifati sayfi Rasulillah. Ciri-ciri pedang Rasulullah.
An Anas, lagi-lagi Anas bin Malik ini. Luar biasa ya, Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis. Qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Kata Anas, ujung pegangan pedang Rasulullah terbuat dari perak. Jadi, apa ini? Gagang. Gagang pedang Rasulullah terbuat dari perak. Kalau mata pedangnya terbuat dari baja ya, tentu saja ya, dari besi ya. Oh, dari perak ya, karena harus tajam tentu saja. Kemudian ya sama saja ya. Sa'id ibn Abdul Hasan, Hasan al-Basri, anak anak dari Hasan al-Basri ya, Sa'id ini. Kanat qabi'ati Nah, ini juga ya. Saifihi fiddatan. Dari Hud, yaitu Abdullah bin Sa'ad, dari kakeknya yang berkata, Rasulullah masuki kota Mekah pada hari pembebasan, ya, Rasulullah terbuat dari perak. Ya ini uh, pedang Rasulullah ini banyak ya. Konon ada 9 dan masing-masing pedang itu ada namanya sendiri-sendiri ya. Tapi pedang yang sangat terkenal itu adalah Zulfikar ya, yang kemudian dihadiahkan kepada Ali dan konon Ali kemudian menghadiahkan. Nah, ya, nanti kita lihat ya. Zulfikar itu aneh pedangnya itu ya, karena terbelah di bagian ujungnya. An Ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah Ibn Jundab. Samurah bin Jundab ini pernah jadi gubernur ya. Wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Ibnu Sirin berkata, aku membuat pedangku seperti pedang Samurah bin Jundab, dan Samurah beranggapan bahwa pedangnya dibuat sesuai dengan pedang Rasulullah. Pedangnya adalah pedang Bani Hanifah. Oke, baik. Bani Hanifah ini ya adalah sebuah di Najd itu daerah yang sekarang ada kota bernama Riyadh, itu Najd itu ya. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu lahir dari sana ya. Kemudian juga salah seorang istri Ali bin Abi Thalib ada yang berasal dari Bani Abi Hanifah ya. Oke. Saya kira sudah selesai nih bahasan tentang cincin dan pedang Rasulullah. Oh, baik, saya perlihatkan ya salah satu pedang Rasulullah ya. Eh, ya ini dia. Tapi ini ya jadi pedangnya aneh ya. Ada belahan itu di ujungnya. Dan ini kalau saudara-saudara ini pernah nonton film Arisawa atau The Message yang disutradarai oleh Mustafa Akkad ya, dan dibintangi oleh Anthony Quinn. Nah, Anthony Quinn sebagai Hamzah. Nah, ini pedang ini dipegang oleh Ali pada waktu perang Badar.
Jadi bisa untuk menjepit pedang lawan. Di sini ada tulisan la fata illa aliyun wala saifun illa zulfiqar. Tidak ada pemuda kecuali Ali dan tidak ada pedang kecuali Zulfikar. Wah, jadi luar biasa. Namun kalau dari tulisan ini pedang ini tiruan ya, bukan asli karena tulisannya ini sangat rapi dengan apa tulisan sulusi. Pada zaman Nabi itu tulisan itu masih kufi ya, huruf balok dan tidak artistik sebagaimana tulisan sekarang ini ya. Sebagaimana tadi tulisan Muhammad Rasulullah itu kan seperti itu tulisannya ya. Masih kaku dan baku. Ya, nah, ini salah satu contoh. Ini salah satu saja ya dari pedang-pedang Rasulullah. Pedang Rasulullah konon ada 9 ya, pedang beliau. Oh, oke. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Silakan dipandu, dilanjut. Barangkali ada pertanyaan. Ya, terima kasih banyak Ustadz Abdul atas penjelasannya, sangat menarik tentang cincin dan pedang Rasulullah. Bagi hadirin yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Dari Ustadz Abdul mungkin ada tambahan? Ah, oke, oh belum ada pertanyaan Belum ya. ada. Ya. Ya, itu tadi tentang cincin Nabi ya. Ya, di situ dikatakan bahwa Nabi menggunakan cincin itu secara fungsional. Yaitu cincin itu berfungsi sebagai stempel, sebagai tanda tangan. Oh ya, sekarang itu cincin pada zaman Nabi itu berfungsi sebagai tanda tangan. Maka di situ tertulis Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang menerima surat itu akan yakin, oh ini memang dari Nabi Muhammad. Gitu. Uh, Kalau orangnya namanya Adi Hamid Fuadi, ya nanti tulis itu dalam stempelnya itu. Adi Hamid Fuadi itu berarti tanda tangan beliau. Maka saya lebih lebih condong bahwa Rasulullah itu menggunakan cincin itu untuk keperluan surat menyurat dan cincin itu dipegang oleh sekretaris beliau yang bernama Mu'aikib itu. Ya pernah dipegang oleh Abu Bakar, ya disimpan oleh Umar, disimpan oleh Utsman, kemudian disimpan oleh Mu'aikib yang kemudian ya karena beliau itu lalai mungkin ditaruh di kantong ketika beliau itu mau mengambil air dari sumur jatuh cincinnya. Ya, ya dan cincin Nabi itu tidak ada sakralitas apapun, ya itu benda biasa. Sama seperti pedang Nabi juga ya biasa saja, gitu kan. Pada waktu itu Nabi jika memesan peralatan perang yang sangat bagus ya, yang buatannya sangat rapi itu dibikin oleh orang-orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir itu adalah orang-orang yang pandai besi. Jadi ya standar pedangnya ya pedang ala Romawi pada waktu itu karena rujukan untuk kemodernan pada waktu itu ya, untuk kemajuan, kemutahiran, kecanggihan peralatan itu referensinya adalah Romawi ya, Romawi, India, Yaman, nah itu adalah negeri-negeri yang sudah maju pada waktu itu. Sementara Arab itu kan baru tumbuh di masa Nabi. Ya, kota Mekah itu baru tumbuh dan diperhitungkan itu sejak Nabi menjadi Rasul. Sementara bangsa Romawi itu sudah lama sekali menguasai Syam, itu kan, menguasai Konstantinopel, Turki, sana Eropa itu sudah Romawi semuanya. Dan pasukannya itu selalu menakutkan, ya, menguasai hampir separuh dunia. Maka orang-orang yang hendak meningkatkan peralatan tempur seperti pedang dan sebagainya, referensinya adalah tentara Romawi, pedangnya pun ala ala pedang Romawi ya. Jadi ya
yang dimiliki oleh Rasulullah adalah ya sama sebagaimana peralatan perang pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Ya, kemudian juga beliau ketika berperang juga pakai baju baju besi, pakai helm besi dan lain sebagainya untuk pelindung. Ya, sebagaimana yang dikenakan oleh pasukan Romawi pada waktu itu. Demikian Mbak Nadia. Eh, Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan ya. Ya, belum ada. Oke ya, baik kalau memang tidak, ya belum ada ya. Ya sudah kalau begitu ya kita akhiri. Saya pikir ini cukup. Mudah-mudahan informasi tentang pedang Rasulullah dan juga tentang cincin beliau bisa menambah wawasan kita tentang sosok pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekan depan kita akan bicara tentang baju besi Rasulullah. Ya beliau untuk berperang pun ya pakai baju besi, tidak mentang-mentang Nabi kemudian kebal gitu ya, tidak. Jadi kalau ada orang sekarang zaman sekarang kok minta kepada seorang apa kiai agar badannya itu kebal sehingga kalau dibacok itu tidak mempan, ya itu sama sekali omong kosong gitu ya. Itu betul-betul tidak masuk akal ya. Nabi pun ketika terkena panah, terkena tombak, ya beliau berdarah. Nah, kemudian gigi beliau pun tanggal. Nah, jadi apa yang dialami oleh Nabi itu suatu hal yang sangat alamiah ya. Nabi juga pernah sakit ya. Putra putri beliau itu sakit dan meninggal dan Nabi juga tidak mampu untuk mencegah kematian datang kepada putra putri beliau. Artinya beliau itu manusia biasa ya. Beliau juga tidak memiliki kemampuan untuk pengobatan ya. Bahwa sekarang kan disebut ada tibun nabawi, oh pakai rukyah dan sebagainya. Oh tidak. Nabi sebagaimana biasa ya kalau ada orang membawa anaknya yang demam ya Nabi bacain doa. Kadang-kadang anak itu sembuh, panasnya turun, kadang-kadang tidak itu kan. Ya itu sama saja. Artinya Nabi tidak memiliki kekuatan adikodrati, tidak. Beliau hanyalah seorang yang memberikan peringatan kepada umat manusia agar selalu berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim. Dan beliau pun mendapatkan wahyu ya berupa Al-Quran itu agar orang-orang itu beriman, tidak mempersekutukan Allah dan juga beramal soleh, berbuat baik. Itulah inti dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Mbak Nadia dan para peserta kajian yang terhormat, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa bersama. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan, dianugerahi ilmu yang bermanfaat serta rizki yang luas dan juga semoga umat Islam ini mendapatkan kejayaan. Ya. Jangan sampai bangsa Palestina itu terkalahkan oleh kaum penjajah Zionis ya Israel. Ya. Mudah-mudahan umat Islam mendapatkan kejayaan dan mendapatkan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abduh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PKU Seruang. Jazakumullah khairan kasiron atas kehadiran hadirin serta pemaparan dari Ustadz Abduh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.